Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi dalam surah Al-Fatihah? Sebuah doa yang kita ulang setiap hari dalam salat, namun jarang kita gali kedalaman maknanya. Malam ini, mari kita telusuri sebuah amalan sufi yang dipercaya mampu membuka pintu cahaya, yaitu membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan hanya menonton dengan mata, tetapi rasakan dengan hati. Karena setiap kata yang terucap bisa menjadi kunci yang mengetuk pintu rahmat Allah. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, apa doa terbesarmu yang ingin engkau panjatkan dengan bacaan Al-Fatihah? Siapa tahu, doa itu menjadi jalanmu bertemu dengan cahayanya. Bab 1. Pintu rahasia dalam Al-Fatihah. Ada sebuah rahasia yang jarang terungkap, rahasia yang hanya dibisikkan dari guru kepada murid dalam sunyi malam, bukan di keramaian, bukan di mimbar, tetapi dalam ruang hening di mana hanya hati yang berbicara. Rahasia itu berkaitan dengan satu surah yang kita semua kenal, surah yang setiap hari terucap di bibir kita dalam salat, tetapi ironisnya jarang benar-benar kita pahami kedalamannya. Surah itu adalah Al-Fatihah. Para sufi meyakini Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib, melainkan pintu menuju dimensi gaib yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Bayangkan, setiap kali Anda membaca Al-Fatihah, seolah Anda mengetuk sebuah pintu yang tak kasat mata. Tetapi pintu itu tidak terbuka hanya dengan sekali ketukan. Ia memerlukan pengulangan, memerlukan kesabaran, memerlukan jumlah tertentu yang bukan sekadar angka, melainkan simbol dari perjalanan ruhani. Dan di antara jumlah yang disebutkan para arif, ada satu bilangan yang menyimpan misteri, 41. Membaca Al-Fatihah 41 kali bukanlah kebetulan, bukan pula sekadar tradisi, melainkan jalan yang dirancang agar jiwa kita memasuki ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Jika Anda bertanya, mengapa harus 41 kali? Para sufi tidak selalu memberikan jawaban yang langsung. Mereka lebih suka membawa muridnya merasakan daripada menjelaskan. Namun satu hal yang jelas, pada bacaan ke-41 terjadi pergeseran energi. Ada getaran yang berubah, ada lapisan batin yang runtuh, dan ada cahaya yang mulai menyelinap ke ruang hati yang sebelumnya gelap. Seolah-olah bacaan itu bukan lagi berasal dari bibir Anda, melainkan dari kedalaman ruh yang sejak lama rindu untuk kembali pada asalnya. Disinilah rahasianya. Membaca Al-Fatihah 41 kali, bagaikan menyusuri lorong panjang yang di ujungnya terdapat cahaya samar. Setiap bacaan adalah langkah, setiap huruf adalah denyut, dan setiap ayat adalah napas yang mendekatkan Anda pada misteri ketuhanan. Banyak yang mengira ini hanyalah amalan biasa. Namun para sufi tahu, bacaan yang diulang-ulang dengan kesadaran adalah kunci untuk membuka pintu gaib yang selama ini tertutup rapat. Dan siapapun yang pernah merasakan detik ketika pintu itu terbuka akan sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Maka jangan pernah remehkan bacaan ini. Al-Fatihah bukan sekadar doa pembuka, melainkan kitab kecil yang merangkum seluruh rahasia besar. Dan ketika ia dibaca 41 kali, dengan hati yang khusyuk, ia berubah menjadi mantra suci yang mengetuk langit. Pertanyaannya, apakah Anda siap membuka pintu itu? Atau tetap berdiri di luar hanya mendengar gema bacaan Anda sendiri? Bab 2. Mengapa 41 kali? Pertanyaan besar selalu muncul. Mengapa harus 41 kali? Mengapa bukan 33 seperti tasbih atau 100 kali seperti zikir-zikir yang lain? Para sufi selalu tersenyum ketika ditanya. Seakan mereka tahu jawabannya, namun tidak mudah mengatakannya. Mereka memahami bahwa angka bukan sekadar bilangan. Ia adalah simbol sebuah bahasa rahasia yang berbicara kepada ruh, bukan kepada logika. Dan angka 41 adalah kode yang membuka sebuah pintu yang tidak dibuka oleh bilangan lainnya. Dalam tradisi batin, 41 dianggap sebagai perjalanan melampaui batas. 40 pertama adalah langkah-langkah penyucian, sebuah fase di mana jiwa membersihkan diri dari debu dunia. Tetapi angka 1 di ujung itu bukan tambahan semata, melainkan puncak, sebuah loncatan dari dunia fana menuju keabadian. Membaca Al-Fatihah 41 kali,
ibarat menempuh jalan panjang penuh rintangan. Lalu akhirnya tiba pada satu titik terang yang menjadi tujuan dari seluruh perjalanan. Bayangkan seorang musafir yang berjalan melewati padang pasir luas. 40 langkah pertama membuatnya lelah, haus, hampir menyerah. Tetapi pada langkah ke-41, ia menemukan mata air yang selama ini dicarinya. Demikian pula ruh manusia. Bacaan ke-41 adalah titik pertemuan antara usaha manusia dan anugerah ilahi. Pada titik itu, seolah Allah sendiri yang berkata, "Sekarang aku buka untukmu jalan yang engkau cari." Para sufi sering menyebut angka ini sebagai lambang penyatuan bumi dan langit. 4 adalah arah, simbol keteraturan dunia, timur, barat, utara, selatan. Sedangkan 1 adalah pusat, simbol Allah yang Esa. Ketika angka 4 dan 1 disatukan, terbentuklah sebuah keseimbangan kosmik. Bumi bertemu dengan langit, jasad bertemu dengan ruh, sementara bertemu dengan yang abadi. Maka, membaca Al-Fatihah 41 kali bukanlah sekadar pengulangan, tetapi sebuah tarian ruhani yang mempertemukan yang terpisah. Namun rahasia angka ini tidak bisa dipahami hanya dengan teori. Ia harus dirasakan, dijalani, dan dialami. Karena itu para guru sufi tidak pernah menjelaskan panjang lebar, melainkan menyuruh muridnya mencoba. Sebab ketika lidah telah letih, hati mulai bergetar. Dan ketika bacaan ke-41 tiba, akan ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi nyata dirasakan, seolah ada tabir tipis yang terbuka, memperlihatkan cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Bab 3, getaran huruf dan cahaya yang tersembunyi. Setiap huruf dalam Al-Fatihah bukanlah sekadar susunan kata. Ia adalah getaran yang lahir dari langit, turun melalui lisan Nabi, lalu mengalir hingga ke hati para pencari kebenaran. Para sufi meyakini setiap huruf adalah cahaya yang bersembunyi di balik bunyi, dan setiap kali ia dilafalkan, sebuah percikan cahaya itu masuk ke dalam jiwa. Tetapi cahaya itu terlalu halus untuk dirasakan sekali saja. Ia membutuhkan pengulangan hingga menjadi aliran yang mampu menembus dinding gelap batin manusia. Ketika Al-Fatihah dibaca sekali, seolah sebuah obor kecil dinyalakan di dalam gua. Terang tetapi masih samar. Namun ketika ia diulang puluhan kali, obor itu berubah menjadi api yang mengusir bayangan. Dan pada bacaan ke-41, cahaya itu tak lagi sekadar menyinari, melainkan melingkupi, meresap ke dalam setiap urat, dan bahkan membuat ruh ikut bergetar dalam irama yang sama dengan ayat-ayat Allah. Inilah titik di mana bacaan bukan lagi sekadar suara, melainkan energi yang hidup. Para arifin menafsirkan bahwa setiap ayat dalam Al-Fatihah memiliki rahasia yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim adalah pintu turunnya rahmat. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah pengakuan atas kesempurnaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sumpah kesetiaan, dan seterusnya hingga waladdallin yang menjadi pemisah antara hidayah dan kesesatan. Ketika bacaan ini diulang-ulang hingga 41 kali, hati mulai menyingkap makna di balik huruf, bukan sekadar arti kata. Seperti seseorang yang mendengar alunan musik yang sama berulang-ulang, lama-kelamaan tubuhnya ikut larut dalam irama itu. Demikian pula dengan bacaan Al-Fatihah. Jika dibaca berkali-kali, tubuh jasmani dan ruhani ikut beresonansi dalam frekuensi yang sama. Pada akhirnya bukan lagi Anda yang membaca ayat itu, melainkan ayat itu yang membacakan dirinya sendiri melalui Anda. Inilah yang dimaksud para sufi. Al-Fatihah adalah cermin, dan ketika Anda menatapnya cukup lama, Anda akan melihat bukan diri Anda, melainkan cahaya Allah. Rahasia ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang sabar mengulanginya, dengan hati yang penuh kehadiran. Sebab lidah bisa berbohong, tetapi hati tidak. Jika hati hadir, setiap huruf adalah cahaya, setiap ayat adalah langkah, dan setiap pengulangan adalah tangga menuju keabadian. Maka siapapun yang berani menempuh jalan ini akan merasakan bahwa huruf-huruf Al-Fatihah bukan sekadar bunyi, tetapi denyut kosmik yang menyambungkan dirinya dengan Sang Pencipta. Bab 4. Rahasia penyembuhan yang tersembunyi. Di kalangan para sufi, Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Tetapi penyembuhannya bukan hanya untuk luka jasmani yang terlihat oleh mata,
melainkan juga luka batin yang sering kita sembunyikan dari dunia. Bacaan Al-Fatihah, terlebih jika diulang hingga 41 kali, bagaikan tetesan embun yang perlahan menyejukkan hati yang terbakar oleh kegelisahan, amarah, atau trauma yang lama mengendap. Ia masuk begitu halus, tidak terasa pada awalnya, namun tiba-tiba hati menjadi ringan, dada terasa lapang, dan pikiran yang semula kusut mulai menemukan jalan terang. Banyak kisah beredar di kalangan ahli tarekat tentang orang-orang yang mengalami keajaiban dari bacaan ini. Ada yang sembuh dari penyakit yang tak tersentuh obat, ada pula yang pulih dari keputusasaan yang hampir merenggut hidupnya. Tetapi para sufi selalu menekankan, mukjizat sejati bukanlah hilangnya sakit pada tubuh, melainkan kembalinya jiwa kepada keseimbangan. Sebab jika jiwa telah sembuh, maka tubuh pun mengikuti dan rezeki serta jalan hidup pun kembali terbuka. Bayangkan jiwa kita seperti cermin yang buram. Setiap luka, setiap dosa, setiap kesalahan adalah debu yang menempel di permukaannya. Bacaan Al-Fatihah 41 kali adalah air jernih yang terus dituangkan ke atas cermin itu. Pada awalnya debu tidak langsung hilang, tetapi setelah tetesan ke-10, ke-20, ke-30, cermin mulai bersih. Hingga pada tetesan ke-41, cermin itu benar-benar bening dan mampu memantulkan cahaya ilahi tanpa terhalang. Inilah penyembuhan sejati yang dikehendaki para arif. Namun jangan disalahpahami. Membaca Al-Fatihah 41 kali bukanlah jimat, bukan pula mantra untuk mendapatkan kesembuhan instan. Ia adalah undangan halus dari Allah kepada hambanya. Datanglah, bacalah, ulangilah, dan biarkan aku yang menyembuhkanmu. Disinilah letak misterinya, karena penyembuhan itu bukan berasal dari bacaan semata, melainkan dari pertemuan antara bacaan dan rahmat Allah yang turun melalui bacaan itu. Maka, siapapun yang mengamalkan bacaan ini dengan penuh keyakinan akan merasakan bahwa setiap huruf Al-Fatihah adalah obat, setiap ayat adalah penawar, dan setiap pengulangan adalah dosis rahmat yang diteteskan Allah ke dalam jiwa. Dan pada akhirnya, ia akan memahami bahwa penyembuh sejati hanyalah Dia yang menciptakan luka sekaligus menyediakan obatnya, yang menurunkan ujian sekaligus menurunkan cahaya untuk menguatkan hamba yang mau kembali kepadanya. Bab 5. Mengetuk pintu gaib. Setiap kali Al-Fatihah dilantunkan, sejatinya kita sedang mengetuk sebuah pintu. Pintu itu tidak terbuat dari kayu, tidak pula dari besi, melainkan dari cahaya yang tak kasat mata. Hanya ruh yang peka dapat merasakannya. Bacaan pertama adalah ketukan ringan, hampir tak terdengar. Bacaan kedua, ketukan itu mulai bergaung, dan semakin sering diulang, pintu itu perlahan bergetar. Pada bacaan ke-41, pintu itu seolah terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Namun pintu gaib ini bukanlah pintu menuju dunia jin atau alam gaib yang menyesatkan. Ia adalah pintu menuju dimensi ruhani, ke ruang sunyi di mana seorang hamba dapat merasakan kehadiran Tuhannya dengan cara yang lebih dekat, lebih nyata, meski tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para sufi menamai pengalaman ini sebagai kasyf, tersingkapnya tabir. Dan bacaan Al-Fatihah 41 kali adalah salah satu cara mengetuk tabir itu dengan penuh kesabaran. Bayangkan seseorang berdiri di depan istana megah. Pintu istana itu tertutup rapat, dijaga begitu ketat. Jika ia mengetuk sekali, mungkin tidak akan ada yang mendengar. Jika ia mengetuk 2 atau 3 kali, mungkin hanya akan ada sedikit gema. Tetapi jika ia terus mengetuk dengan kesabaran, dengan keyakinan, maka akhirnya penjaga pintu itu akan mendengar lalu membukakan pintu. Demikianlah bacaan 41 kali bekerja. Ia adalah ketukan berulang di gerbang rahmat Allah. Ada orang yang berhenti di bacaan ke-10, ke-20, atau ke-30, lalu berkata, tidak ada yang terjadi. Mereka tidak sadar bahwa pintu itu hampir bergetar, hampir terbuka. Mereka menyerah tepat sebelum cahaya itu menyemburat keluar. Inilah mengapa para guru tarekat selalu berpesan, jangan hitung bacaan dengan bosan, jangan jalani dengan tergesa-gesa, karena setiap detik adalah perjalanan menuju titik puncak yang tidak akan pernah terasa jika berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, bacaan Al-Fatihah 41 kali bukan hanya zikir,
melainkan perjalanan mengetuk pintu gaib yang akan membawa kita pada satu pertanyaan besar. Siapkah kita melihat apa yang ada di balik pintu itu? Sebab tidak semua orang kuat menyaksikan cahayanya. Ada yang terpesona, ada yang menangis, ada pula yang justru lari ketakutan karena hatinya belum siap. Tetapi bagi mereka yang benar-benar ikhlas, pintu itu akan terbuka, dan di baliknya hanya ada keheningan yang menyingkap rahasia terbesar. Allah selalu ada, bahkan lebih dekat dari urat leher. Bab 6. Jejak para wali dan amalan tersembunyi. Dalam sejarah panjang perjalanan spiritual Islam, banyak kisah tentang para wali Allah yang mengamalkan Al-Fatihah dengan jumlah tertentu. Salah satu yang paling sering disebut adalah bacaan 41 kali. Tetapi yang menarik, amalan ini tidak diumumkan secara terbuka. Ia diturunkan secara rahasia dari guru kepada murid, dari hati ke hati, seakan menyimpan kode yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang siap menanggung beban rahasianya. Para sufi percaya, setiap amalan yang diwariskan para wali bukanlah hasil kebetulan. Ia lahir dari pengalaman langsung, dari penyaksian, dari bisikan halus yang mereka dengar dalam khalwat panjang, ketika dunia sudah mereka tinggalkan dan hanya Allah yang menjadi teman. Maka bacaan Al-Fatihah 41 kali bukan sekadar ritual, melainkan jejak langkah yang sudah diuji oleh mereka yang mencapai puncak kedekatan dengan Allah. Bayangkan seorang murid yang duduk di hadapan gurunya. Dalam keheningan malam, sang guru berbisik, "Bacalah Al-Fatihah 41 kali, lalu lihat apa yang terjadi pada hatimu." Murid itu pun mengamalkannya, tanpa bertanya, tanpa ragu. Setelah berhari-hari, ia merasakan perubahan. Hatinya ringan, pikirannya jernih, doanya seakan langsung menembus langit. Pada saat itulah ia memahami, gurunya tidak memberikan teori, melainkan kunci yang membuka pintu pengalaman batin. Kisah-kisah semacam ini banyak disembunyikan, bukan karena ingin menyimpan rahasia untuk diri sendiri, melainkan karena tidak semua orang siap menerimanya. Sebab rahasia bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan, melainkan sesuatu yang harus dijalani. Siapapun yang mencoba tanpa kesiapan hati, mungkin hanya akan merasa lelah, bingung, bahkan putus asa. Tetapi siapa yang menjalani dengan sabar, akan mendapati dirinya dituntun menuju penyaksian yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Maka ketika Anda mendengar bahwa membaca Al-Fatihah 41 kali adalah amalan para wali, jangan buru-buru menilainya sebagai mitos. Justru tanyakan pada diri Anda, beranikah saya menapaki jalan yang sama? Sebab jalan para wali bukanlah jalan yang mudah. Ia penuh rahasia, penuh ujian, tetapi juga penuh cahaya. Dan siapapun yang mengikuti jejak mereka dengan tulus, akan merasakan bahwa bacaan yang berulang itu tidak hanya membuka pintu doa, tetapi juga membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Bab 7. Al-Fatihah sebagai kunci dimensi rohani. Para sufi meyakini bahwa setiap bacaan Al-Fatihah adalah sebuah kunci. Kunci yang ketika diputar berulang kali, mampu membuka pintu ke dalam dimensi rohani yang tidak tersentuh oleh panca indera biasa. Membaca Al-Fatihah sekali ibarat memasukkan kunci ke dalam gembok. Membacanya 10 kali ibarat memutar kunci itu pelan-pelan. Dan ketika sampai pada bacaan ke-41, terdengar bunyi klik halus, pertanda gembok itu terbuka dan tabir antara manusia dan rahasia ilahi mulai tersingkap. Dimensi rohani ini tidak berada di tempat lain. Ia tidak berada di langit ketujuh atau di ujung bumi. Ia berada di dalam diri kita sendiri, di kedalaman hati yang sering tertutup oleh ambisi, kesibukan, dan kelalaian. Al-Fatihah 41 kali adalah upaya menyingkirkan debu yang menutupi pintu hati, hingga cahayanya memancar keluar. Ketika cahaya itu muncul, seorang hamba akan menyadari bahwa surga dan neraka, damai dan gelisah, terang dan gelap, semua bermula dari dalam dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang berjalan di lorong gelap dengan membawa sebuah pelita kecil. Cahaya itu cukup untuk melihat langkahnya, tetapi tidak cukup untuk melihat keseluruhan jalan. Namun ketika ia menyalakan 41 pelita sekaligus, lorong itu tiba-tiba terang benderang,
memperlihatkan jalan yang selama ini tersembunyi. Demikianlah hati manusia. Bacaan Al-Fatihah yang diulang-ulang hingga 41 kali, ibarat menyalakan pelita demi pelita, hingga akhirnya cahaya menyelimuti seluruh ruang batin. Tetapi membuka pintu dimensi ruhani bukanlah sekadar pengalaman indah. Ia adalah ujian, sebab ketika tabir tersingkap, yang terlihat bukan hanya cahaya, tetapi juga kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik hati. Amarah, iri, dendam, semua akan muncul ke permukaan. Dan disinilah letak kesabaran seorang pencari. Ia harus berani melihat kegelapan dirinya sendiri, sebelum benar-benar mampu menyaksikan cahaya Allah yang murni. Maka, Al-Fatihah 41 kali adalah kunci yang tidak hanya membuka pintu keindahan, tetapi juga membuka pintu pengujian. Hanya mereka yang berani, sabar, dan tulus yang mampu melewati keduanya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah hati yang bening, ruh yang ringan, dan kesadaran penuh bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan dari seluruh perjalanan panjang ini. Bab 8. Doa yang menembus langit. Setiap doa yang keluar dari lisan manusia sejatinya adalah sebuah panah. Ada panah yang melesat tinggi hingga menembus langit. Ada pula yang jatuh sebelum sempat terangkat, terhalang oleh kelalaian hati. Para sufi percaya, salah satu rahasia mengangkat doa agar benar-benar sampai ke hadirat Allah adalah dengan membaca Al-Fatihah berulang, hingga hati benar-benar hidup dalam bacaan itu. Dan bilangan 41 menjadi simbol panah doa yang tidak lagi melesat biasa, tetapi menembus segala lapisan penghalang. Doa yang dibalut dengan bacaan Al-Fatihah bukanlah doa biasa. Ia seakan diberi sayap, diterbangkan oleh kekuatan ayat-ayat Allah sendiri. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah 41 kali, ia seolah sedang menyiapkan jalan tol rohani yang lurus, menuju langit, tanpa tikungan, tanpa hambatan. Maka tidak heran jika para arif berkata, siapa yang berdoa dengan Al-Fatihah, doanya akan dikabulkan dengan cara yang tidak ia sangka. Bayangkan seorang pengembara yang ingin mengirim pesan kepada raja di istana. Jika ia hanya menulis di atas daun, pesannya bisa hilang tertiup angin. Jika ia menulis di atas batu, pesannya akan berat untuk dibawa. Tetapi jika ia menulis dengan tinta emas, pesannya akan dijaga dengan baik hingga sampai ke tangan sang raja. Demikianlah doa yang dibacakan dengan Al-Fatihah. Ia bukan sekadar kata, melainkan cahaya yang dijaga oleh malaikat hingga sampai ke arsy. Namun ada syarat yang jarang diucapkan. Bacaan ini tidak bekerja pada hati yang kotor. Panah doa hanya melesat tinggi jika busurnya kuat dan tali busurnya bersih. Jika hati masih dipenuhi keraguan, kedengkian, atau kesombongan, doa akan jatuh sebelum menembus langit. Karena itu para guru selalu mengingatkan, sebelum membaca, sucikan niat, beningkan hati, dan hadirkan rasa rendah diri di hadapan Allah. Barulah doa itu akan melesat tanpa terhalang. Maka siapapun yang mengamalkan bacaan Al-Fatihah 41 kali sebelum berdoa, sedang mempersiapkan sebuah jalan lurus agar kata-katanya tidak berhenti di bibir. Doanya menembus langit, mengetuk pintu rahmat, dan disambut dengan jawaban dari Allah. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima jawaban itu, meski terkadang berbeda dari yang kita bayangkan? Karena doa yang benar bukanlah sekadar meminta, tetapi juga menerima dengan ikhlas apapun yang Allah turunkan. Bab 9. Kunci pintu gaib. Para sufi sering menyebut Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab, induk dari segala doa, rahasia dari segala rahmat. Membaca surah ini bukan sekadar melafalkan ayat, melainkan mengetuk pintu gaib yang tersembunyi di balik kehidupan nyata. Dan ketika ia dibaca 41 kali, pintu itu tidak hanya diketuk, melainkan seakan-akan digedor dengan kekuatan cahaya, hingga kunci-kunci rahasia pun mulai berputar. Rahasia gaib ini bukan berarti kesaktian yang bisa dipamerkan, bukan pula ilmu untuk menguasai orang lain. Justru sebaliknya, ia membuka tabir ketuhanan, menyingkap cahaya di balik kegelapan dunia. Ada orang yang ketika mengamalkannya, tiba-tiba merasakan dada yang lapang, seolah beban hidupnya terangkat. Ada pula yang mendapati masalahnya perlahan terurai tanpa sebab yang ia pahami. Semua itu bukan kebetulan, itulah pintu gaib yang dibuka oleh bacaan Al-Fatihah. Bayangkan sebuah ruangan yang terkunci rapat,
penuh dengan cahaya permata. Dari luar orang hanya melihat pintunya saja, tak tahu apa yang ada di dalam. Tetapi seorang yang sabar mengetuk dengan bacaan Al-Fatihah 41 kali dengan hati yang ikhlas, seakan-akan diberi kunci untuk membukanya. Dan begitu pintu itu terbuka, ia bukan hanya mendapatkan cahaya, melainkan juga rahmat yang melimpah, rezeki yang tidak disangka, dan ketenangan batin yang selama ini dicarinya. Namun para guru selalu mengingatkan, tidak semua orang siap melihat isi ruangan itu. Ada hati yang belum sanggup menampung cahaya, ada jiwa yang masih gelisah ketika mendekat. Karena itu, bacaan Al-Fatihah 41 kali bukan hanya tentang kuantitas, tetapi kesiapan hati. Seseorang harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu agar cahaya yang masuk tidak membuatnya silau dan tersesat. Dan disinilah letak misterinya. Al-Fatihah bukan sekadar doa pembuka, ia adalah kunci bagi pintu-pintu gaib yang tak terlihat mata. Mereka yang sabar dan ikhlas mengamalkan akan menemukan bahwa dunia ini tidak sesempit yang tampak. Ada dimensi rahmat yang luas, ada pintu-pintu takdir yang bisa berubah, ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Pertanyaannya, apakah kita berani membuka pintu itu? Bab 10. Pertemuan dengan cahaya. Ada sebuah keyakinan lama di kalangan sufi, barang siapa membaca Al-Fatihah 41 kali dengan sepenuh hati, ia sedang memanggil sebuah cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Cahaya itu bukan cahaya lampu, bukan sinar matahari, melainkan nur ketuhanan yang menembus lubuk terdalam jiwa. Dan ketika cahaya itu datang, ia tidak lagi sekadar menerangi, tetapi juga mengubah arah hidup seseorang selamanya. Cahaya ini tidak datang dengan gegap gempita, ia hadir dalam kesunyian. Kadang dalam keheningan malam ketika semua orang terlelap, kadang dalam kegetiran hidup ketika manusia merasa terpojok. Tiba-tiba hati yang tadinya gelap seakan disinari rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat seorang hamba merasakan pertemuan pertamanya dengan cahaya. Semua diawali dari bacaan sederhana, tetapi terus-menerus 41 kali Al-Fatihah yang dibalut keikhlasan. Pertemuan ini bukan hadiah instan. Ada yang baru merasakannya setelah bertahun-tahun istiqomah. Ada pula yang diberi seketika. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh akan merasakan jejaknya. Hidup menjadi lebih ringan, keputusan terasa lebih jelas, dan hatinya seperti diarahkan oleh tangan yang tak terlihat. Inilah yang disebut para arif sebagai al-irsyad, bimbingan rahasia dari Allah. Namun cahaya itu juga menguji. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga mengikis. Ia bisa menarik keluar semua kegelapan yang kita sembunyikan, kesombongan, ketakutan, hawa nafsu, agar kita benar-benar bersih. Banyak orang mundur ketika diuji, karena tidak siap menghadapi dirinya sendiri. Tetapi mereka yang bertahan akan mendapati bahwa di balik segala ujian itu, ada kedekatan dengan Allah yang tak bisa ditukar oleh dunia apapun. Dan inilah inti dari seluruh perjalanan. Membaca Al-Fatihah 41 kali bukanlah sekadar ritual angka, melainkan jalan menuju pertemuan dengan cahaya. Bagi yang berani melangkah, bacaan itu akan menjadi gerbang. Bagi yang setia menjaga hati, cahaya itu akan menuntun. Pada akhirnya, siapapun yang benar-benar menemukan rahasia ini akan mengerti bahwa seluruh hidup adalah doa panjang yang bermula dan berakhir pada satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku tercinta, kita telah menyingkap sedikit dari rahasia besar para sufi tentang bacaan Al-Fatihah 41 kali. Ingatlah, amalan ini bukan sekadar angka, tetapi perjalanan menuju cahaya yang akan menuntunmu semakin dekat kepada Allah. Jangan berhenti di sini, teruslah amalkan, rasakan dan biarkan hatimu yang berbicara. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati sejenak. Allahumma ya Rabb, lapangkanlah hati setiap penonton yang menyimak video ini. Jadikanlah hidup mereka penuh keberkahan, doa mereka Engkau kabulkan, rezeki mereka Engkau mudahkan, dan langkah mereka selalu Engkau arahkan menuju ridha-Mu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam cahaya kasih sayang Allah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar dengan doa terbaikmu, bagikan kepada sahabat dan keluargamu, serta dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.